Halo, saya Ignatius Beni. Saya akan menjelaskan konsep hutang dan ekuitas. Definisi hutang. Menurut FASB, hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Menurut IAI, kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik aktiva. Yang pertama adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang dan jasa. Yang kedua berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Terjadinya hutang. Menurut Kotler 1970 mengatakan kriteria hutang sebagai berikut. Yang A terjadi atau telah terjadi current reliability, yang B terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang. Hutang yang masih harus dibayar. Hutang dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kewajiban legal atau kontrak adalah hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang berupa jasa kepada entitas tertentu. Contohnya hutang dagang dan hutang bank. Yang kedua, kewajiban equitable, hutang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan pelakunya diterima oleh praktik secara umum. Contohnya hutang garansi terhadap produk yang dijualnya. Pengukuran hutang. Dasar pengukurannya adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian atau pelaporan hutang dilunasi. Untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo atau harus didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu. PV sama dengan F 1 ditambah R pangkat 1. Rumusnya PV yaitu nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian. F aliran kas masa mendatang pada periode T dari tanggal penilaian. I tingkat bunga. Penyelesaian hutang menurut IAI, hutang dianggap selesai apabila perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain atau yang bersangkutan. Maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan yang pertama pembayaran kas, yang kedua penyerahan aktiva, yang ketiga pemberian jasa, yang keempat konversi kewajiban menjadi ekuitas. In substan divacen, yaitu satu cara pelunasan hutang adalah satu rencana perjanjian di mana seorang debitur menetapkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya yang bebas resiko pada kuasa badan perwakilan trust tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Lalu yang kedua ada kredit tangguhan. Kredit tangguhan harus dikelompokkan sebagai hutang apabila kredit tangguhan tersebut sesuai dengan PABU. Nah, contohnya deferred taxes yang berasal dari alokasi pajak. Yang ketiga ada hutang dan rugi kontingensi. Hutang kontingensi harus diungkapkan dalam laporan keuangan apabila kemungkinan pembayarannya tidak besar dan tidak kecil. Hutang kontingensi atau bersyarat yang memiliki probabilitas tinggi yaitu pemberian jaminan garansi pure jual atas penjualan yang telah dilakukan. Definisi ekuitas. Menurut FASB, ekuitas adalah hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Nah, ada dua karakteristik ekuitas. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto,
yang selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Nah, ada teori ekuitas. Yang pertama, teori ekuitas residual. Teori ini berpendapat bahwa pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang tidak dianggap sebagai pemilik. Nah, persamaan akuntansinya, aktiva dikurang ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Yang kedua ada teori propriety. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Maka dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, dan lain sebagainya dilihat dari sudut pandang pemilik. Nah, persamaan akuntansinya aktiva dikurang hutang sama dengan modal. Yang ketiga ada teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas berpendapat bahwa adanya pemisah antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Ketika terjadi transaksi dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Nah, persamaan akuntansinya aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Yang keempat ada teori enterprise. Dalam teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah dan juga masyarakat. Yang kelima ada teori dana. Persamaan akuntansinya aktiva sama dengan restriksi aktiva. Konsep nilai tambah. Nilai tambah adalah hasil penjualan dikurangi dengan biaya bahan baku dan jasa pihak luar yang digunakan dalam rangka menciptakan penghasilan tersebut. Metode penentuan nilai tambah. Yang pertama, metode subtraktif, yaitu NT sama dengan HP dikurang BI. NT sama dengan nilai tambah, HP hasil penjualan, BI bahan baku yang dibeli yang dipakai untuk menghasilkan penjualan. Yang kedua, ada metode adiktif, NT sama dengan BG ditambah kurung buka LO dikurang NP kurung tutup. BG beban gaji dan upah, LO laba operasi sebelum pajak, bunga dan pos-pos luar biasa, NP beban operasi. Manfaat laporan nilai tambah. Yang pertama, sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, hubungan industrial. Yang ketiga, pengungkapan. Yang keempat, analisis komparasi. Yang kelima, kebijakan ekonomi. Kelemahan dari laporan nilai tambah, apabila tidak memahami konsep laporan keuangan, nilai tambah akan dapat membingungkan sebab besarnya nilai tambah suatu perusahaan baik sebaliknya laba perusahaan turun. Terima kasih.